Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Pro 1 RRI Luxmawe di manapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah pada kesempatan berbahagia ini kita angkat tema ciri manusia terbaik dalam pandangan Allah dan Rasul. Yang pertama, Rasul bersabda, khairun nas ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tabrani. Kita tahu bahwa sebelum diutusnya Rasulullah SAW, orang-orang jahiliyah memiliki akhlak yang jelek atau akhlak yang jahat, di mana yang kuat menindas yang lemah, yang kaya memeras yang miskin, kemudian mereka yang punya pangkat dan jabatan menghina orang-orang yang tidak punya pangkat dan jabatan. Sehingga diutuslah Rasulullah SAW ke tengah-tengah mereka. Akhirnya mereka menjadi orang yang mulia. Seorang pribadi yang berakhlak mulia adalah ketika keberadaannya itu memberikan manfaat, sebagaimana dalam hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain, baik itu melalui lisan kita. Artinya ketika kita berbicara, apakah kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu akan menghadirkan ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan kita. Apa yang dilakukan oleh tangan kita, apakah itu memberikan manfaat kepada alam sekitar kita? Kalau iya, berarti laksanakan, teruskan dan pertahankan. Tetapi kalau keberadaan lisan dan tangan kita ternyata mengandung nilai kemudaratan atau memberikan dampak yang tidak baik kepada alam sekitar kita, maka hendaknya mereka memperbaiki dirinya. Jadi manusia terbaik itu memberikan manfaat kepada dirinya, kepada alam sekitarnya. Itu menjadi sebuah target hidup kita. Karena amal soleh yang kita lakukan itu akan memberikan pengaruh kepada fisik seseorang. Masya Allah. Jadi seseorang yang ingin hidup sehat, maka dia harus bisa memastikan amalnya baik. Maka oleh karena itu kita berusaha untuk mencontoh Rasulullah. Bagaimana akhlaknya Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga berusaha membuka Al-Quran. Karena begitu banyak perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Untuk apa kita melaksanakan perintah yang ada dalam Al-Quran? Agar kita menjadi manusia mulia. Lihatlah ketika Allah memerintahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika manusia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mulia di dunia dan insya Allah masuk surga di akhirat. Ketika Allah melarang kita jangan melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan itu akan mendatangkan murka Allah, sehingga dia menjadi orang yang sengsara di dunia dan di akhirat dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ciri manusia yang terbaik yang pertama dalam pandangan Allah dan Rasul. Maka kita berusaha mendidik diri kita, mendidik para karyawan kita, atau kita menegur atasan kita, atau bahkan seorang pemimpin yang mendidik rakyat dan masyarakatnya, bagaimana agar mereka itu memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua, ciri manusia terbaik adalah beramal baik. Sebagaimana hadis Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Rawahu Ahmad. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi inilah standar hidup seseorang. Ada orang yang hidupnya lama dan banyak amal solehnya, itulah orang terbaik. Dalam sambungan hadis ini Rasul juga bersabda, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh.
Sejelek-jelek manusia adalah orang yang diberikan kesempatan hidup yang lama, tapi amalnya jelek. Maka oleh karena itu, sejak kita dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, bagaimana kita bisa memastikan keberadaan kita dalam keseharian kita, semalaman kita itu senantiasa beramal baik. Maka mari kita lihat. Sejak kita dari bangun tidur membaca doa bangun tidur, amal soleh. Setelah itu kita mengurus atau membantu urusan rumah tangga kita, amal soleh. Atau di antara kita mengantar anak-anak kita untuk berangkat atau pergi ke tempat belajar, amal soleh. Kemudian kita berangkat ke tempat kerja kita berniat untuk membantu saudara-saudara kita, juga amal soleh. Bekerja sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, amal soleh. Di waktu duha kita sholat duha paling kurang 2 rakaat, amal soleh. Kemudian begitu tiba waktu azan kita senantiasa sholat 5 waktu berjamaah, amal soleh. Bahkan kita datang lebih cepat ke masjid untuk berzikir, sholat sunat. Nah ini juga amal soleh. Dan menyempatkan diri kita antara sebelum sholat dan setelah sholat untuk bisa membaca Al-Quran walaupun hanya beberapa ayat, amal soleh. Membantu kegiatan dalam rumah tangga kita, amal soleh. Membantu atau meringankan beban saudara kita. Dalam perjalanan hidup kita ada seseorang diberikan kelebihan dalam sebagian ilmu, sementara saudara kita kekurangan dalam sebagian ilmu. Ketika kita sadar bahwa kita punya kelebihan dalam ilmu tertentu, kemudian kita membantu saudara kita yang kurang dalam ilmu tertentu, itu juga amal soleh. Luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah memberikan tumpangan kepada orang yang kita kenal tentunya, yang akhlaknya baik, itu juga bagian daripada amal soleh. Bahkan memberikan seutas tali untuk mengikat barangnya, itu juga amal soleh. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan memberikan tali sandal yang putus. Ada saudara kita sandalnya putus atau sepatunya tidak punya tali. Nah kita berikan tali sepatu atau tali sandal, itu juga bagian daripada amal soleh. Lihatlah bagaimana rincian amal soleh yang luar biasa. Ada orang yang tidak bisa melihat, kemudian kita menuntunnya untuk menyeberang jalan misalnya, atau membantunya untuk mengurus sesuatu yang dia perlukan. Atau ada orang yang bisu yang tidak bisa berbicara, kemudian kita membantu orang bisu tersebut, atau tidak bisa mendengar, atau orang yang lemah fisiknya, kita bantu dia. Apalagi pekerjaan seorang dokter yang mengobati pasien, atau perawat yang membantu dokter dan membantu pasien, atau bahkan sampai kepada cleaning service yang sehari-hari membersihkan sampah dimanapun dia bertugas, apakah di rumah sakit, kita melihat juga di pagi hari di jalan raya. Dan ini amal soleh. Atau mereka yang diberikan kemampuan dalam bidang arsitektur misalnya, membangun jalan, membangun bangunan yang hebat dan kokoh, membuat sarana dan prasarana yang itu memudahkan masyarakat untuk menunaikan hajatnya, amal soleh. Atau kita sebagai ahli bisnis, kemudian kita menjual barang-barang yang baik kepada pembeli kita dengan kualitas yang standar sesuai dengan harga, tidak ada pembohongan, tidak ada penipuan. Nah ini amal soleh. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Al-Kamakal, bagaimana Rasulullah menyebutkan seseorang yang berangkat bekerja, kemudian lelah dia dari bekerja, kemudian dia tidur. Nah Rasulullah menyebutkan saat tidurnya itu, maka dalam masa tidurnya itu dihapuslah kesalahan-kesalahannya. Coba lihat, begitu indahnya dinul Islam, begitu indahnya amal soleh, sehingga Rasulullah bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, hendaklah anda fokus, konsentrasi dengan yang baik-baik saja. Masya Allah, melihat hanya yang baik-baik saja, mendengar hanya yang baik-baik saja, tangannya digunakan kepada yang baik-baik saja, kakinya dilangkahkan kepada yang baik-baik saja. Semua perangkat yang telah Allah berikan itu, ihris ala ma yanfa'uk, senantiasa orientasi adalah kebaikan. Ketahuilah
orang-orang yang senantiasa dalam perjalanan hidupnya kepada kebaikan, maka tidak ada peluang dia melakukan kejahatan. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman, fasanuyassiruhu lil yusra. Orang-orang yang senantiasa berbuat baik, maka Allah mudahkan dia dalam kebaikan. Nah, ini nikmat terbesar. Bersyukurlah bagi mereka yang terbiasa dengan berbuat baik, sehingga fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan dia senantiasa dalam berbuat baik. Ciri yang ketiga orang yang terbaik adalah orang yang seimbang antara dunia dan akhirat. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda yang artinya sebaik-baik kamu adalah orang yang tidak meninggalkan akhiratnya untuk dunianya dan tidak meninggalkan dunianya untuk akhiratnya, serta tidak menjadi beban bagi orang lain. Masya Allah. Ada sebuah kalimat yang menarik kita renungkan, bahwa dunia adalah keperluan dan akhirat merupakan tujuan. Nah, ini kalau kita masuk ke Masjid Istiqomah Perta'arun Gas, nah di sana kita akan melihat kalimat ini. Ya, kalimat yang luar biasa. Mudah-mudahan yang menulis ini menjadi amal soleh. Nah, kalimat ini mengingatkan kita agar kita seimbang dengan kehidupan dunia dan akhirat kita. Untuk apa seimbang kehidupan dunia dan akhirat? Agar kita menjadi manusia bahagia. Ketahuilah, dunia itu adalah tempat bercocok tanam, sementara akhirat adalah tempat memanen. Mustahil seseorang akan memanen amal soleh di akhirat kalau dia tidak beramal di dunia. Maka oleh karena itu, pergunakan kesempatan hidup di dunia itu adalah untuk memperbanyak amal soleh. Beriman selama hidup di dunia, kemudian beramal soleh selama hidup di dunia. Ketahuilah, iman dan amal soleh itu jadi tiket kita untuk mendapatkan surga di akhirat. Selanjutnya, ciri orang terbaik ini adalah sebagaimana dalam pandangan Allah dan Rasul, tidak menjadi beban bagi orang lain. Masya Allah. Lihatlah dalam sebuah hadis, au kama qal, seorang pemuda yang membawa kampak, kemudian dia pergi ke hutan mencari kayu. Kemudian setelah itu dia bawa pulang kayu tersebut dan dijual. Setelah dia mendapatkan keuntungan, maka sebagiannya untuk disimpan, untuk dibelanjakan kepada keluarganya, dan sebagiannya adalah untuk disedekahkan. Kata Rasulullah, itu adalah manusia terbaik. Tetaplah kita bekerja, tetaplah kita berusaha, berapapun pendapatan kita, berapapun gaji yang kita peroleh, berapapun gaji yang kita dapatkan di akhir kita bekerja, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah melihat seseorang itu dari kehidupannya tidak bergantung atau tidak menjadi beban bagi orang lain. Para pendengar Pro1 RRI Lusmaini yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki itu bukan persoalan sedikit atau banyaknya, bukan itu. Tapi rezeki itu adalah dilihat daripada berkahnya. Apa makna berkah? Makna berkah adalah bertambah. Apa maksud bertambah? Bertambah baik. Rezeki yang kita dapatkan tersebut, rezeki yang kita miliki tersebut, maka semakin bertambah baik atau bertambah manfaat. Rezeki yang kita miliki tersebut bermanfaat kepada diri kita, bermanfaat kepada keluarga kita, bermanfaat kepada bangsa, agama, dan negara kita. Itulah namanya rezeki yang berkah. Selanjutnya, ciri orang terbaik itu dalam pandangan Allah dan Rasul adalah berlaku baik kepada tetangga. Nah, ini penting. Jadi tetangga itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Sampai-sampai dalam sebuah hadis au kama qal, Jibril itu memberikan nasihat kepada
Rasulullah, seandainya tetangga itu boleh menerima warisan, maka tetangga itu berhak mendapatkan warisan. Artinya apa? Begitu dekatnya kita dengan tetangga. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan tidak akan masuk surga. Ini Rasulullah ulang sampai 3 kali. Siapa mereka? Orang yang keberadaannya itu tidak memberikan aman kepada tetangganya. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda yang artinya bahwa ingin melihat iman seseorang, maka lihatlah keberadaannya dengan tetangganya. Begitu banyak ayat dan hadis Rasulullah SAW agar kita berlaku baik dengan tetangga. Maka indah sekali kalau keberadaan kita itu memberikan kebaikan kepada tetangga kita. Keberadaan kita itu meringankan beban tetangga kita. Keberadaan kita itu menjadikan tetangga itu soleh. Keberadaan kita menjadikan tetangga kita itu semakin kuat imannya. Inilah diharapkan. Selanjutnya, ciri orang terbaik dalam pandangan Allah dan Rasul ini adalah mudah dalam membayar hutang. Nah, ini bagian daripada perilaku mulia. Seseorang terkadang mudah dalam berhutang, tapi terkadang susah dalam membayar hutang. Nah, ini penting. Jangan dianggap berhutang itu adalah persoalan dunia saja, tidak. Bahkan seseorang sebelum dikuburkan, itu ditanyakan oleh yang memberikan ceramah atau memberikan nasihat. Apakah si fulan yang meninggal ini ada meninggalkan hutang? Kalau ada, berapapun jumlahnya silakan didatangi keluarganya. Kalau Anda memaafkan, alhamdulillah. Kalau tidak, silakan didatangi keluarganya. Bahkan Rasulullah pernah tidak menyalatkan sesosok jenazah, apakah itu sahabatnya. Di masa Rasulullah SAW, Rasulullah tidak mensalatkan. Kenapa? Karena Rasulullah tahu dia memiliki hutang yang tidak dilunasi. Maka oleh karena itu, catatlah berapa hutang Anda. Catatlah kepada siapa Anda berhutang. Jangan dianggap sepele. Ini persoalan berat. Persoalan di dunia dan persoalan di akhirat. Maka oleh karena itu, seseorang yang mudah dalam membayar hutang itu orang baik. Bahkan sebelum jatuh tempo, dia sudah membayarnya. Nah, ini luar biasa. Nah, ini adalah akhlak yang mulia. Semoga kita mampu untuk melaksanakannya. Selanjutnya, ciri orang terbaik adalah mereka yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, ini sudah sering kita dengar hadis ini. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Kenapa Anda mengajarkan Al-Quran? Karena Allah telah memberikan kelebihan sedikit ilmu Al-Quran kepada Anda sehingga Anda mengajarkan orang lain. Kenapa Anda belajar membaca Al-Quran? Karena Anda sadar kurang bagus, kurang baik, atau kurang lancar dalam membaca Al-Quran. Jadi dua-dua baik. Yang mengajarkan Al-Quran karena ada sedikit ilmu yang lebih tentang Al-Quran, maka diajarkan orang lain. Nah, ini mulia. Dan ada orang yang belajar Al-Quran karena dia sadar kurang dalam membaca Al-Quran. Subhanallah, lihatlah. Kalau ini kita fahami, maka tidak ada orang yang tidak mau mengajarkan Al-Quran. Kalau ini yang kita pahami, maka tidak ada orang yang tidak mau belajar Al-Quran. Karena dua-dua baik. Jangan sampai kita menganggap hanya orang yang mengajarkan Al-Quran saja baik. Tidak. Yang belajar juga baik. Siapa yang menyebutkan ini? Rasulullah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Maka kita bersyukur kepada Allah hadirnya halaqah-halaqah Al-Quran di balai-balai pengajian, hadirnya halaqah-halaqah Al-Quran di menasah, di musalla, di masjid. Maka kita berharap semakin hari semakin banyak orang yang mengajarkan Al-Quran. Semakin hari semakin banyak orang yang belajar Al-Quran. Kenapa? Karena ini adalah ciri manusia mulia dan manusia terbaik dalam pandangan Allah dan Rasul. Selanjutnya, ciri orang terbaik adalah orang yang menjaga
lidah dan tangannya. Masya Allah. Kita lihat sebuah hadis Rasulullah, sebaik-baik muslim adalah muslim yang selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Apalagi kita sebagai pejabat publik, apalagi kita diberikan sebuah amanah mengurus hak rakyat. Ini harus lebih berhati-hati lagi dalam berbicara. Karena ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat dari lisan kita, maka akan dikonsumsi oleh masyarakat dan rakyat. Ketika yang kita ucapkan itu benar, maka mulialah orang yang mengucapkan dan mulialah orang yang mendengar. Tetapi sebaliknya, kalau salah yang diucapkan atau salah dalam mengambil keputusan atau salah dalam memvonis sesuatu, nah ini akan menimbulkan bahaya yang sangat besar. Maka oleh karena itu, berhati-hatilah dengan lidah yang kita miliki, dengan tangan yang kita miliki itu agar bisa memberikan manfaat, menjadi orang terbaik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana dengan beberapa ciri yang kita sampaikan ini agar bisa kita miliki. Ketahuilah, perjalanan hidup kita sangat singkat. Kita hidup di dunia cuma sebentar. Maka oleh karena itu, singkatnya dan sebentarnya perjalanan kita di dunia ini, jadilah orang yang terbaik di dunia, dan insya Allah semoga mendapatkan surga di akhirat nantinya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.